Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi sifat koligatif larutan. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Perhatikan diagram fasa berikut. Jadi ada diagram fasa, kemudian ada 4 pertanyaan di bawahnya. Oke teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan itu kita perhatikan dulu diagram fasa ini. Jadi untuk memahami diagram fasa itu teman-teman yang pertama kali harus diperhatikan adalah yang lajur vertikal ini. Ya, lajur vertikal ini adalah apa ini? Karena ATM berarti ini adalah tekanannya atau P ya teman-teman. P atau tekanan. Kemudian yang lajur horizontal ini adalah di sini sudah ada suhu dalam derajat Celcius gitu ya. Nah, sehingga dari kiri ke kanan ini kan suhunya berarti semakin tinggi. Nah, dari kiri ke kanan itu juga terjadi perubahan fase dari padat ini ya, padat menjadi ya cair ini di sini. Oke, silahkan perhatikan fase dari diagram fase ini teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini ada padat ya, jadi fase padat itu berada di sini ya. Kemudian sebelah bawah ini ada fase gas, kemudian di atas ini ada fase cair. Jadi ini pembatas dari fase cair adalah A, B sampai kemudian ke C. Ya, ini adalah fase cair. Kemudian fase padat itu berarti dari A ini ke B, lalu ini turun ke bawah ini. Ya, ini adalah pembatas dari fase padat. Kemudian fase gas tentu saja ini pembatasnya dari C, B terus turun ke bawah. Ini di sini adalah daerah untuk fase gas. Nah, teman-teman, A, B, C terus kemudian ini ke bawah ini adalah kondisi pelarut murni. Ya, jadi ini yang merah ini adalah pelarut murni. Nah, setelah pelarut murni itu ditambahi dengan zat terlarut, maka yang terjadi adalah yang pertama penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu kalau di grafik di diagram ini berarti yang ini kan ini turun ya. Jadi ini kan ada garis lagi ya. Saya gambarkan garis lagi ini yang dari D ini D, kemudian E sampai ke F ini adalah keadaan setelah pelarut itu diberi zat terlarut ya. Ya. Kemudian BE ini adalah dari B ke E ini adalah penurunan tekanan uap. Jadi pelarut murni setelah ditambahi zat terlarut maka terjadi penurunan tekanan uap yang ditunjukkan oleh BE. Ini. Kemudian selain penurunan tekanan uap, itu juga ada penurunan titik beku larutan yang ditandai dengan ini. Jadi dari sini ke sini nih ya, dari merah ke hijau yang di sebelah kiri ini adalah terjadi penurunan titik beku. Nah, suhunya berapa? Suhunya ya di bawah ini penurunan titik bekunya gitu loh. Jadi sebesar ini atau sebesar GH ini ya, penurunan titik beku. Kemudian selain terjadi penurunan titik beku, juga terjadi yang namanya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih itu kan tentu saja yang pada fase cair ya, mendidih. Nah, ini berarti yang ini ya. Ini dari C ke F ini kan dia mengalami adanya kenaikan titik didih, sehingga kalau yang ditanya adalah daerah yang merupakan perubahan titik didih berarti ini ya. Kalau titik didih kan berarti dalam suhunya, berarti yang ini IJ ya, jawabannya berarti adalah yang IJ gitu ya. Kalau yang CF ini kan tekanannya ya, ini tekanannya 1 ATM. Oke, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah daerah GH menunjukkan GH. Oke, kita cari GH ini ya. GH berarti menunjukkan apa ini? Tadi sudah ya.
penurunan apa tadi? Karena ini adalah dari cair menjadi padat, berarti membeku kan, berarti penurunan titik beku gitu ya. Oke, kemudian yang pertanyaan ketiga, jika suhu dinaikkan dari titik K ke titik L pada tekanan tetap 0,5 atm, maka proses yang terjadi disebut. Oke, kita ke titik K dulu. K itu yang mana? K itu ini. K itu ini, berarti K ini ada kondisinya adalah fase padat. Kemudian tekanannya tetap setengah, terus dia dinaikkan ke titik L. L itu yang ini, fasenya adalah gas ya. Jadi L ini fasenya gas ya. Bisa kita baca dari sini. Nah, sehingga proses yang terjadi karena tadi dari padat menjadi gas, maka disebut apa kalau padat menjadi gas? Ya, menyublim. Ya, jadi yang proses yang terjadi adalah menyublim. Kemudian yang keempat, jika suhu dinaikkan dari D ke N pada tekanan 1 atm, maka proses yang terjadi disebut dengan, oke, kita lihat D ke N. D itu adalah tadi ya padat, kemudian N ini cair, berarti dari padat ke cair, berarti disebut apa? Mencair. Oke, seperti itu ya teman-teman cara memahami diagram fasa pada sifat koligatif larutan. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu nomor 2. Adanya zat terlarut akan mengakibatkan titik-titik. Oke, kita mulai dari opsi A. Titik beku larutan meningkat. Ini salah ya teman-teman, karena sifat koligatif itu justru penurunan titik beku, bukan peningkatan titik beku. Jadi yang A itu salah. Kemudian yang B, tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi dibandingkan tekanan uap pelarut. Salah ya teman-teman, karena yang terjadi itu kalau suatu pelarut ditambahi dengan zat terlarut, maka terjadi penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap larutan itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut. Jadi opsi B ini salah. Kemudian kita ke opsi C. Tekanan osmotik larutan meningkat. Jadi ini enggak ada hubungannya ya. Kemudian yang D, jadi C ini salah. Kemudian yang D, titik didih larutan lebih rendah daripada titik didih pelarut murni. Benar nggak nih? Jadi kalau di suatu zat pelarut gitu ya, pelarut murni ditambahi dengan zat terlarut, maka yang terjadi adalah kenaikan titik didih, sehingga titik didih larutannya lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Yang D ini titik didih larutan lebih rendah, berarti salah, harusnya lebih tinggi, berarti jawabannya yang E. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke nomor 3. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan sifat koligatif larutan adalah, oke, kita mulai dari opsi A. Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang bergantung pada jenis pelarutnya. Salah ya teman-teman. Kita kemarin sudah belajar bahwa pengertian sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis, tetapi bergantung pada jumlah partikel ya zat yang terlarut. Itu ya, berarti opsi A salah. Kemudian kita ke opsi B. Sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat terlarut. Ya, betul ya teman-teman. Jadi B ini betul. Oke, silahkan kalau kita mau bahas juga boleh dari opsi C. Sifat koligatif larutan terdiri dari penurunan tekanan uap, betul. Kenaikan titik didih, betul. Dan kenaikan titik beku, salah ya teman-teman. Harusnya penurunan titik beku. Opsi D, kenaikan titik didih larutan elektrolit nilainya akan sama dengan titik didih larutan non elektrolit dengan molaritas yang sama. Salah ya teman-teman.
Karena kalau larutan elektrolit itu kan dia dikalikan dengan I. Nah, sehingga kalau molalitasnya sama, itu yang satu, yang elektrolit itu M kali K B kali I, sedangkan yang non elektrolit itu M kali KB. Nah, dari sini kan sudah kelihatan kalau M-nya sama, KB-nya sama, berarti yang larutan elektrolit itu masih punya I. Sehingga kenaikan titik didih larutan elektrolit itu pasti lebih tinggi daripada yang non elektrolit dengan molalitas yang sama. Sehingga pernyataan D ini menjadi salah. Yang E, sifat koligatif larutan non-elektrolit selalu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Salah ya teman-teman. Yang dikali dengan faktor Van Hoff itu adalah larutan yang elektrolit. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke nomor 4. Fraksi mol glukosa dengan MR 180 dengan konsentrasi 18% massa adalah, oke teman-teman, fraksi mol. Fraksi mol itu kan fraksi mol glukosa berarti XT ya. Rumusnya adalah NT per NT plus NP. Oke. Dimana N itu rumusnya adalah massa per MR. Sehingga dari sini kita bisa hitung NT-nya teman-teman. NT itu yang terlarut. Yang terlarut siapa? Yang terlarut adalah glukosa. Sehingga NT sama dengan M per MR glukosa. M glukosanya, oke. Jadi konsentrasi 18% massa ini maksudnya adalah glukosanya 18 gram, sementara berarti kan terlarut dalam air ya. Pelarutnya atau air itu sama dengan 100% dikurangi 18%, berarti 100 gram kurangi 18 gram sama dengan 82 gram ini ya. Jadi maksud 18% massa itu adalah seperti itu. Sehingga NT bisa kita cari dengan M per MR dari glukosa, di mana M glukosa sama dengan 18, MR glukosa 180. Sehingga NT-nya sama dengan 0,1. Lalu NP-nya sama dengan massa air per MR air. Massa airnya tadi berapa nih? 82 per MR air adalah 18, sehingga ini ketemunya 4,56. Nah, lalu kalau molnya sudah ketemu, kita bisa ngitung XT sama dengan NT per NT plus NP. NT-nya tadi 0,1 per NT 0,1 plus 4,56, sehingga ketemunya itu sama dengan 0,0215. Jadi fraksi mol dari glukosa dengan konsentrasi 18% massa adalah 0,0215. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian nomor 5. Besarnya penurunan tekanan uap larutan sebanding dengan, tekanan uap larutan, penurunan tekanan uap larutan itu berarti kan delta P. Itu rumusnya adalah P0 kali, masih ingat ya, XT. Ya, sehingga yang mempengaruhi itu berarti kan XT-nya. Nah, XT itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa ini? Fraksi mol zat T itu terlarut. Jadi jawabannya adalah iya C ya, fraksi mol zat terlarut. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 6. Sebanyak 85,5 gram sukrosa dengan MR 342 dilarutkan dalam 250 gram air. Titik didih larutan tersebut adalah titik-titik dengan KB air sama dengan 0,5. Oke, kita disuruh mencari apa nih? Titik didih larutan, itu berarti TB ya. Titik didih B itu dari kata boil ya, masih ingat ya? Jadi kita disuruh nyari TB-nya. Dimana rumusnya itu delta TB itu sama dengan M kali KB.
TB. Karena ini sukrosa non elektrolit ya, berarti tidak dikali dengan I. Nah, delta TB ini adalah karena yang terjadi adalah kenaikan titik didih, sehingga TB-nya itu pasti lebih besar dari TB0 atau TB pelarut, sehingga delta TB itu rumusnya TB min TB0 sama dengan M itu diuraikan A per MR kali 1000 per P dikali dengan KB. Oke, kita masukkan nilainya. TB itu yang dicari, TB0 itu titik didih pelarut murni, berarti 100 sama dengan A nya tadi 85,5 per MR nya 342 kali 1000 per P nya 250 kali KB nya 0,5. Yang bisa dicoret kita coret. Ini 1000 bagi 240 kan 4. 8,5 per 342 ini 1/4. Berarti ini kali ini sama dengan 1. Sehingga TB-nya itu kan sama dengan, berarti ini kan 100 tambah 0,5 ya, berarti 100,5 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E, 100,5. Oke, gampang ya teman-teman. Kemudian kita ke nomor 7. Sebanyak 18 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika penurunan titik beku larutan sebesar 0,93 derajat Celcius dengan Kf sama dengan 1,86, maka massa molekul relatif zat tersebut. Oke, jadi ini yang ditanya adalah MR-nya ya teman-teman. Oke, tadi terjadi penurunan titik beku, berarti ini delta TF dari kata frozen ya teman-teman, sama dengan M kali KF. Karena ini zat non-elektrolit sehingga tidak dikalikan dengan I. Ya, delta TF sama dengan M kali KF, di mana M itu A per MR kali 1000 per P kali KF, kan gitu rumusnya. Nah, delta TF nya tadi diketahui ya, ini ya, penurunan titik beku larutan, itu maksudnya delta TF sebesar 0,93 sama dengan A itu massa zat yang dilarutkan, berarti 18 per MR nya adalah dicari kali 1000 per P. P itu massa air, berarti 200 ya. Terus kemudian dikali KF 1,86. Oke, yang bisa dicoret kita coret dulu. Jadi ini sama dengan 5 ya. Sehingga MR-nya itu akan sama dengan 18 dikali 5 dikali 1,86 per 0,93. MR-nya berarti ini dengan ini dicoret, ini 2, ini 1 ya teman-teman. Berarti 18 kali 10. Jadi MR-nya sama dengan 180. Jawabannya nggak ada ya teman-teman, jadi ya nggak ada di opsi ya, mungkin maksudnya A ini ya, 180 itu 18. Oke, jadi MR nya adalah 180 jawabannya dan tidak ada di opsi jawaban. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8 teman-teman. Zat-zat berikut ini memiliki molalitas yang sama, yang akan memiliki titik didih paling tinggi jika dilarutkan dalam air dengan massa yang sama adalah, oke, jadi di antara zat-zat dari A sampai E itu yang memiliki titik didih paling tinggi ketika zat itu mempunyai molalitas yang sama dan dilarutkan dalam air dengan massa yang sama itu siapa? Jadi yang punya titik didih paling tinggi itu siapa? Oke. Di sini kata kuncinya adalah kalau titik didih itu ya berarti kan yang elektrolit, karena ini molalitasnya sama gitu ya, berarti yang elektrolit itu titik didihnya pasti lebih besar
dibanding dengan yang non elektrolit. Kenapa? Karena kalau elektrolit itu kan dia dikali dengan I. Kalau non elektrolit kan tidak dikali dengan I gitu. Sehingga tentu saja delta TB atau TB-nya itu untuk elektrolit itu pasti lebih besar dibandingkan dengan yang non elektrolit. Oke. Nah, di sini di pilihan jawaban kita lihat A, C12, H22, O11 itu sukrosa, berarti dia non elektrolit. Berarti dia nggak mungkin jawabannya gitu loh. Karena kita mau cari yang elektrolit. Yang B, C6H12O6 ini glukosa, dia juga non elektrolit, berarti bukan jawabannya. Yang C, CONH2 dua kali ini urea, dia juga non elektrolit, berarti bukan jawabannya. Kemudian yang D ini elektrolit, berarti kemungkinan. Yang E elektrolit, kemungkinan. Oke, berarti kita akan memilih di antara elektrolit itu, yaitu NaCl dan MgCl2, siapa yang punya titik didih tertinggi. Nah, kata kuncinya di sini adalah dari I, karena kan sudah sama-sama elektrolit ya. Berarti dari I-nya. Nah, I itu kalau diuraikan itu kan menjadi I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Gini ya. Oke. Nah, sehingga kalau elektrolit kuat kan alfanya dianggap 1, sehingga kita bisa bandingkan dari nilai N-nya. Kalau N-nya besar gitu ya. Kalau N-nya besar, berarti I-nya juga besar gitu kan. Oke, jadi I itu sebanding dengan N. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah koefisien pada ion-ionnya. Sehingga kalau NaCl ini kan NaCl itu kalau diuraikan menjadi Na plus Cl min. Sehingga N-nya itu sama dengan 2. Nah, kita bandingkan dengan MgCl2. MgCl2 ini kalau diuraikan jadi Mg2 plus 2 Cl minus. Berarti N-nya sama dengan 1 tambah 2. N-nya sama dengan 3. Nah, tadi yang punya N lebih tinggi atau yang punya N lebih besar, maka I-nya lebih besar. Kalau I-nya lebih besar, berarti titik didihnya juga lebih besar. Kan sebanding gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Karena N-nya lebih besar, sehingga titik didihnya juga lebih besar gitu. Oke, paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya nomor 9. Suatu larutan ya, atau disebut larutan pertama, diperoleh dengan melarutkan 6 gram urea dengan MR60 ke dalam 1 liter air. Larutan lain diperoleh dengan melarutkan 18 gram glukosa, MR-nya 180 dalam 3 liter air. Pada suhu yang sama, tekanan osmotik larutan pertama adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada 2 larutan teman-teman. Ada urea, kemudian nantinya akan dibandingkan dengan apa tadi? Glukosa ya. Nah, rumus dari tekanan osmotik itu kan MRT, tidak dikali I karena keduanya non elektrolit ya. MRT. Nah, ini M itu kan mol per volume ya, masih ingat ya? Jadi oke, saya tulis di sini M itu sama dengan N per V, di mana N itu adalah massa per mR. Oke, paham ya teman-teman? Nah, ini kalau kita hitung ureanya, itu kan massanya 6, mR-nya 60. Berarti mol urea sama dengan 6 per 60 kan? Berarti 0,1 kan molnya, mol urea. Nah, kemudian kalau nyari M urea berarti kan N urea yang tadi 0,1 per V urea. V urea kan 1 ya, 1 liter ini. Oke, kemudian ini RT dibanding, oke kita cari M glukosa dengan cara yang sama seperti tadi. N glukosa itu sama dengan massa per mR, massanya 18, mR-nya 180. Berarti N-nya sama dengan 18 per 180, juga 0,1. Berarti ini 0,1 per V. V-nya glukosa adalah 3 liter. Berarti ini per 3 dikali R dikali T kan gitu. Nah, tadi di soal adalah pada suhu yang sama. Berarti T-nya sama, bisa kita coret.
R-nya tentu saja sama karena ini tetapan kan gitu. Sehingga ini ketemunya urea dibanding glukosa itu sama dengan 1 banding ini 1/3 kan gitu ya. Oke, sehingga karena ini yang ditanya adalah tekanan osmotik larutan pertama adalah titik-titik. Jadi larutan pertama atau urea ini berapa kalinya glukosa? Kalau 1 banding 1/3 berarti ureanya berapa? 3 kalinya kan? Ya, berarti jawabannya adalah B, 3 kali larutan kedua. Oke, gampang ya teman-teman. Kita ke soal nomor 10, soal terakhir ya. Suatu larutan elektrolit biner 0,4 molal membeku pada minus 1,488 derajat Celcius. Jika harga Kf sama dengan 1,86, maka derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut adalah titik-titik. Oke. Ini tadi elektrolit biner. Elektrolit biner itu berarti N-nya sama dengan 2 ya teman-teman. Biner itu kan seperti ini. AB misalkan jadi A plus B min. Berarti N-nya sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, membeku pada ini. Berarti kita bisa nyari derajat ionisasi dari rumus delta TF sama dengan M kali KF kali I karena elektrolit ya. Delta TF itu sama dengan TF0 karena terjadi penurunan titik beku, berarti rumusnya TF0 min TF sama dengan A. Oh, ini sudah diketahui molalitasnya ya. Berarti ini M kali KF kali I itu 1 plus N min 1 kali alfa. Yang ditanya adalah derajat ionisasi, berarti ini yang ditanya alfanya ya. Oke, TF0 itu nilainya 0 ya, titik beku air itu 0 min 1,488 sama dengan M-nya 0,4 molal kali KF-nya 1,86 dikali dengan 1 plus N-nya tadi 2 ya, sudah kita hitung di atas tadi 2 min 1 kali alfa, gini kan. Berarti ini kan jadi plus 1,488 sama dengan 0,4 kali 1,86 adalah 0,744 dikali 1 plus ini kan 2 min 1 kan 1. Berarti kan 1 plus alfa gini kan. Berarti 1,488 sama dengan 0,744 plus 0,744 alfa. Berarti ini kan jadi dikurangi ya. Ini ketemunya adalah 0,744 sama dengan 0,744 alfa. Jadi alfa mudah sekali sama dengan 1. Jadi jawabannya yang E. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal mengenai sifat koligatif. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan ke video-video selanjutnya mengenai pembahasan soal yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.